Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan di hari ini, tanggal 14 Desember 2024, tinggal sedikit waktu untuk bertobat. Sekali lagi, tinggal sedikit waktu untuk bertobat. Wahyu pasal yang ke-17. Saudara, kalau temanya tinggal sedikit lagi, jangan sampai kesempatan itu hilang. Karena kalau sudah konteksnya akhir zaman, nggak ada waktu yang banyak. Sudah ribuan tahun dunia ini ada, dan sudah ribuan tahun Allah memberikan kita manusia kesempatan. Wahyu pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau LAI, penghakiman atas Babel. Jadi kitab Wahyu hampir 100% berbicara tentang penghakiman. Jadi kita yang masih berbuat dosa, persinahan, simpanan pejabat, penjual togel, maniak judi online, sampai-sampai anak minta uang untuk jajan. Papa nggak ada uang. Itu adalah maniak judi online. Ketagihan. Ya, saya baca ayat yang pertama. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat, membawa ketujuh cawan itu, dan berkata kepadaku. Ini cawan berarti penghukuman, malapetaka. Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dosa yang paling meningkat di akhir zaman. Yang pertama, perjudian atau judi online, togel, yaitu sejenis. Yang kedua adalah pelacur besar. Pelacur, wow. Karena dosa yang paling nikmat di muka bumi adalah bersinah. Enak-enak dengan suami orang, enak-enak dengan istri orang. Itulah bersinah. Berondong-berondong dengan tante-tante girang, TG, atau berondong-berondong dengan ibu-ibu yang sudah mulai tua. Mereka suka cari pucuk. Nah, itulah iklan di televisi. Ibu-ibu yang sudah mulai tua, sudah cari suasana baru, cari yang namanya pucuk. Ya, itulah ABG yang dicari. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab sudah menulis bahwa mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Banyak airnya ini adalah dia cari yang konglomerat. Orang-orang kaya. 99% pelacur itu cari yang bos-bos,
yang berduit, kalau boleh konglomerat, bukan konglomerat, ya, konglomerat, kalau boleh uangnya triliun, sehingga dia mau traveling, dia mau jalan-jalan ke luar negeri, bergaya selebritis dari uang pelacur ada. Dia mau pakai makeup yang seperti Krisdayanti punya makeup. Dia mau nyalon, masuk ke salon. Tiap hari, rambutnya ganti warna setiap hari. Tas Hermes aman. Karena yang simpan dia punya triliun. Ya, jadi walaupun ada juga yang suka menyimpan istri orang, tetapi uangnya cuma juta, 1 juta, 2 juta, tapi berlagak seperti orang-orang kaya. Ya, seperti itu. Keadaan akhir zaman. Tidak bisa mengelak. Dengan dia, ayat yang kedua, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Anggur atau miras adalah dosa yang meningkat. Kalau saudara lihat di kasino di Amerika, di Texas sana, percabulan, persinahan, miras adalah satu paket dosa di akhir zaman yang perlu diberantas dan perlu diingatkan. Bertobat karena waktu tinggal sedikit. Pertama, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kedua, jangan sampai Tuhan ambil nafasmu dan engkau belum bertobat. Bertobat. Kalau nafasmu sudah diambil, selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Ya, ayat yang ketiga. Wahyu pasal 17. Orang-orang yang kritis, yang mau membuat perbandingan agama, baik agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, Saksi Yehova, mari agama Islam, mari beli Alkitab dan baca Al-Quranmu, silakan. Dan di situ engkau akan melihat perbandingannya. Ajaran Yesus Kristus dan ajaran agamamu. Agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. Saya menghormati agamamu. Tetapi kalau engkau mau cari perbandingan, cari keselamatan, keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi penyelamat hanya Yesus Kristus. Bahkan presiden kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, dia berkata bahwa Natal bukan hanya orang Kristen. Sekali lagi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, presiden kita yang pernah menjadi pemimpin nomor 1 di Indonesia. Natal, dia pernah datang di GOR APO dan dia berkata, Natal bukan hanya untuk orang Kristen. Hello, sekali lagi, Natal bukan hanya untuk orang Kristen, tapi Natal untuk seluruh dunia, semua agama. Dan ini adalah statement dari Gus Dur yang sudah mempelajari agama, sudah mempelajari Al-Quran secara mendalam. Dia berani mengatakan, sebab dia presiden. Dan itu sudah sangat viral di Jayapura dan tanah Papua. Tahunnya saya masih pelajari, tetapi dia pernah datang di GOR APO Jayapura, Papua. Dan dia dalam sambutannya menghadiri Natal bahwa jangan takut engkau merayakan Natal. Karena Natal bukan hanya dirayakan
oleh orang Kristen saja, Natal dirayakan oleh semua agama seluruh dunia. Tetapi tergantung kalau engkau mau. Kalau engkau tidak mau, Pendeta Fani tidak pernah paksa. Sekali lagi, kalau engkau tidak mau, Pendeta Fani Tambun tidak pernah paksa. Sekali lagi, Pendeta Fani tidak pernah paksa. Ya, ayat yang ketiga. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Saudara yang mau menghujat ajaran Yesus Kristus, silakan. Karena engkau akan dihakimi dan masuk dalam api neraka. Seperti perempuan ini. Ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas. Perempuan ini suka berdandan, permata dan mutiara. Jadi biasanya memang perempuan kalau dia pelacur, doyan sekali berdandan, doyan sekali jalan-jalan ke luar negeri, menghabiskan uang dari tempat dia bersinah, suka bergaya, gayanya selebritis, tetapi uang pelacuran. Ya, itu yang dicatat dalam Alkitab. Jadi engkau yang masih melacur, engkau pemilik bar, silakan engkau bertobat. Tinggal waktu sedikit lagi Allah memberikan kesempatan. Bahkan mungkin tinggal 1 minggu. Bahkan mungkin tinggal 1 hari. Bahkan mungkin Allah bisa berikan kepadamu tinggal 1 jam. Tetapi kalau engkau tidak bertobat, saya yakin api neraka siap menantimu. Karena ini perkataan firman. Tapi sekali lagi, Pendeta Fani tidak pernah paksa. Hello. Sorry Pendeta Fani nggak pernah paksa. Sorry Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan dengan segala kekejian, ayat yang keempat, dan dengan segala kekejian, ya di sini, dan di tangannya ada suatu cawan emas. Ya, memang perempuan pelacur pada umumnya suka sekali koleksi emas karena ingin kaya mendadak. Walaupun dirinya dia jual supaya mau pakai emas, pakai perhiasan. Ya, dia mau menyaingi Hotman Paris Hutapea. Wah, kalau dia goyang jari-jari berlian semua. Salah satu pengacara tersukses di Indonesia, Hotman Paris Hutapea. Horaspa. Wah, itu dia. Salah satu pengacara yang semua jari-jarinya berlian. Ya, 1 jari saja sudah berapa miliar dia punya harga berlian di jari-jarinya. Ya, dengan segala kekejian kenajisan percabulannya, ya, sangat najis. Hanya AIDS yang bisa menghentikannya. Biasanya orang-orang pelacur tidak akan pernah bertobat kalau AIDS tidak datang menghampirinya. Kalau dia belum berkenalan dengan penyakit AIDS, oh dia buat terus, enak kok. Iya kan? Nggak perlu kerja berat di ruangan ber-AC, nggak perlu kena panas matahari, uangnya gede banget, ya, uangnya besar banget, ya. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5,
Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar. Babel besar adalah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, yaitu melambangkan kesombongan. Siapa yang kategori orang-orang sombong? Orang Kristen yang malas beribadah, saya mau katakan dia adalah Babel besar, orang-orang yang sombong. Kalau kita tidak beribadah, berarti kita memungkiri kekuatannya Tuhan, kata firman. Kalau kita tidak beribadah, kita rasa kita hebat. Tanpa Tuhan, saya pegang miliar. Tanpa Tuhan, saya punya uang di bank triliun. Sampai 7 turunan, uang saya nggak habis, nggak perlu ibadah. Oke, itu katamu. Tapi saya mau katakan, orang-orang yang sombong, yang tidak mau cari ibadah, di akhir zaman ini, saya mau katakan waktumu tinggal sedikit lagi. Kalau engkau tidak bertobat, api neraka, Hades, ini hukuman yang pertama, Hades. Hades disiksa. Disiksa dulu di Hades, nanti hari kiamat tiba, sudah mau masuk neraka atau surga. Bagi orang-orang yang percaya tempatnya Firdaus. Firdaus. Ya. Jadi transit dulu di Firdaus, baru masuk surga. Yang tidak mau percaya Yesus, transit dulu di Hades, baru hari kiamat tiba, Tuhan akan berdiri sebagai hakim. Kamu mau ke kiri berarti neraka, ke kanan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Saya banyak melihat sopir yang sudah 30 tahun, 40 tahun, dong masih pakai dos, kain bapele di sebelah kanan, jendela dari sopir. Karena panas di Papua, terbilang cukup panas. Panasnya mama yo, minta ampun. Ya, seperti itu. Ayat yang ke-6, dan aku melihat perempuan itu mabuk. Perempuan-perempuan sekarang justru jago, lebih jago mabuk dari laki-laki. Ini zaman now, zaman now, zaman now. Perempuan lebih jago mabuk dari laki-laki, lebih jago minum. Ada laki-laki cuma minum 1 gram, so teler, so mabuk. Kau siapa? Tapi perempuan minum berapa botol nggak mabuk, bro. Hebat. Perempuan-perempuan akhir zaman. Itu namanya perempuan-perempuan akhir zaman. Jadi yang berbuat dosa di akhir zaman bukan cuma laki-laki, perempuan juga banyak re. Banyak re. Iya. Ayat 6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus, darah saksi-saksi Yesus. Mabuk oleh darah orang-orang kudus. Ini ada satu rahasia besar yang Tuhan sampaikan kepada saya. Mabuk oleh darah orang-orang kudus. Ada banyak, maaf, ibu-ibu gembala, pelayan-pelayan altar, bersinah dengan pendeta. Ibu gembala saya dengar baru-baru ini bersinah dengan ketua umum. Tapi mau bikin apa? Saya sebenarnya takut mau bilang. Saya nggak berani. Dia ketua umum yang bersinah ibu gembala, ibu pendeta. Tapi ini adalah akhir zaman. Dan saya percaya bagi pendeta yang terlibat, ibu pendeta, mohon maaf saya menghormati jabatanmu, tapi kelakuanmu harus dibereskan dengan Tuhan. Inilah akhir zaman, fakta real. Dan ini tertulis dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 17 ayat 6. Hello, baca baik-baik. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah
orang-orang kudus. Wah. Jadi iblis pakai perempuan ini atau laki-laki untuk cari orang-orang gereja, majelis, penatua, syamas, gembala, pastor, semua diincar. Kenapa? Iblis tahu bahwa yang bikin orang selamat adalah pastor, pendeta, pendeta GKI, gembala-gembala. Jadi iblis sasaran utamanya adalah pendeta-pendeta seperti kami. Makanya saya kalau kemana-mana, saya paling senang bawa istri saya. Saya nggak mau jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Iya, saya tahu di akhir zaman ini saya tidak boleh banyak jalan sendiri. Kalau saya jalan sendiri, iblis mau menerkam saya dan kesucian saya sebagai gembala hilang hanya karena perempuan. Saya tidak mau saya ditolak di hari penghakiman cuma karena perempuan. Saya berzina dengan orang lain. Saya mau saya tidak ditolak Tuhan. Sampai hari ini saya tetap menjaga kekudusan saya sebagai gembala. Karena fatal, jangan sampai saya yang ditolak. Paulus berkata, aku melatih tubuhku, jangan sampai aku yang ditolak. Jangan sampai pengkhotbah, jangan sampai gembala-gembala ditolak. Kalau engkau masih bersinah, apalagi kalau bilang ketua sinode, ketua daerah, hari ini bereskan dengan Tuhan. Maafkan saya tidak anti dengan jabatan gereja. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan yang tertulis. Wanita-wanita pelacur. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Darah saksi-saksi Yesus. Jadi banyak orang Kristen adalah sasaran. Mari kami selalu serukan kepada jemaat rajin berdoa. Tuhan berkata di Taman Getsemani 3 kali. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Wow. Kenapa? Karena iblis dia lembur. Dulu tahun 60-an, iblis mungkin cuma kerja 8 jam. Seperti manusia kerja 8 jam. Sekarang, iblis bekerja 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi dia tahu bahwa dia akan dihukum di api neraka tidak lama. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi, tanda-tanda alam dan semua yang ada. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Jadi malaikat melihat, dia sangat heran. Wow, ternyata banyak juga pendeta yang masuk api neraka. Banyak apalagi yang tidak mau bertobat. Ayat yang ke-7. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Terheran-heran. Oh, pelayan altar, pemain keyboard, pemain drum, pemain rebana, pemain banners. Wow, ternyata hebat sekali. Ikut festival, juara-juara 1, tetapi jago berbuat dosa. Lalu kata malaikat kepada aku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Kepala 7 adalah melambangkan dari kesempurnaan. Ada ayat yang berkata kesempurnaan dalam setan.
Iblis menyamar seperti malaikat terang. Kami baru tahun yang lalu ada hamba Tuhan. Dia punya dasinya paling mahal. Dia pakai jasnya paling mahal. Ternyata dia ajak memberontak. Dan dia memberontak, dia langsung mendirikan gereja kasih. Wow, hebat. Bahkan dia berkata, di Pondok Daud nggak ada Roh Kudus. Saudara, kami sudah berdiri sudah mau 19 tahun. 7 pelayanan yang kami dirikan. Dan dia berani-beraninya berkata, oh dia pengaruhi jemaat yang lain. Di Pondok Daud nggak ada Roh Kudus, cuma di gereja kami, gereja kasih. Padahal dia baru berontak. Dan pemberontakannya terjadi di doa malam ke-10. Pencurahan Roh Kudus. Saya tidak lupa peristiwa itu. Ya, inilah yang terjadi. Dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ada 10 hukum Tuhan. Iblis, dia suka meniru, dia suka menciplak, dan binatang itu ternyata berkepala 7 dan tanduknya 10. Orang yang suka menanduk gembala itu adalah asisten-asistennya iblis. Orang yang suka tanduk pendeta, asisten-asistennya iblis. Karena ini tercatat ini. Baca pasal 17 ayat 7. Ayat yang terakhir. Adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Binatang itu akan berada di jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Ini kebinasan yang bukan sementara, tapi kebinasan yang kekal, api neraka. Dan mereka yang diam di dalam bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Jadi yang mau namamu ditulis di kitab kehidupan, di kitab sorga, sorganya Yesus Kristus, pemilik tunggal. Jadi sorga itu nggak ada dua loh. Pemilik tunggalnya Yesus Kristus. Karena yang menciptakan dunia Yesus Kristus. Yang mengaku-mengaku, silakan bro. Lu mau mengaku, bro, silakan, nggak apa-apa. Tapi Alkitab mencatat dengan lengkap, dengan jelas. Dan Yesus adalah pemilik tunggal. Penguasa tunggal. Ya. Dan ia menuju kebinasaan dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Jadi binatang itu dia akan hilang. Dan berbahagialah kalau namamu tercatat di buku kehidupan sorga. Ciri-cirinya apa? Orang yang cepat-cepat bertobat. Sekali lagi, orang yang cepat-cepat bertobat, dengar firman Tuhan ini, pasti dia akan selamat. Pasti dia akan tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau dia berkata, pendeta, kau siapa? Kamu siapa? Saya yakin yang menentang firman Tuhan ini pasti masuk di api neraka. Tetapi yang menerima firman Tuhan ini pasti masuk dalam sorga. Silakan, engkau mau membuat perbandingan, engkau agama Hindu, Buddha, Konghucu, Saksi Yehova, Muslim, silakan. Ini kita gentleman, ambil kitab sucimu dan bikin perbandingan. Nggak perlu marah-marah lagi, udah nggak zaman kita marah-marah.
kita terbuka aja lah, bikin perbandingan agama, ambil kitab sucimu dan baca kitab suci kami, yaitu Alkitab. Dan saudara akan mengerti siapa penyelamat, siapa benar-benar penyelamat dunia ini. Berbahagialah yang sudah like, yang sudah komen, ya, yang sudah like, saya coba berikan nilai 5, iya. Yang sudah komen, saya coba berikan nilai 7. Tetapi ya yang membagikan nilai 8 dan yang nonton sampai habis pasti nilai 10. Dan nilai 10 adalah surga menjadi bagianmu, dan apapun pekerjaanmu Tuhan akan buat berhasil. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara yang menonton firman Tuhan ini, yang mendengar pasti diberkati berlimpah-limpah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saudara tidak menginjil, saudara bukan pendeta, tapi saudara yang membagikan, kami memberikan nilai 7. Dan saudara yang menonton, kami memberikan nilai 10. Karena Tuhan Yesus sanggup memberikan nilai 10. Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang sempurna. Maranatha, Tuhan Yesus siap datang kembali. Kami siap Tuhan.